Sobat Asik, masih bersama saya Kang Ee, Profesor Wisnu, dan Dewi. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang potensi kelapa yang luar biasa ini. Ini Profesor Wisnu, tadi kita sudah bahas tentang nilai ekonomi, potensi tenaga kerja ya, seperti itu. Nah sekarang, bagaimana nih caranya kita memaksimalkan potensi kelapa di bidang industri? Dan sebenarnya siapa saja sih yang harus berperan serta nih? Gini, Pak Kang Ep. Siapa yang akan berusaha berperan serta? Semua. Dari rakyat bawah sampai presiden. Sebetulnya, presiden bicara makro, Ya. gubernur bupati meso, rakyat mikro. Misalnya ini nih, kelapa nih, sapi ibu nih. Ini 60% isinya gula kelapa. Gula kelapa. 30% isinya lecitin kedelai, 10% bumbu. Bumbu itu ya jahe segala macam ditanam petani, kedelai tanam petani, gula kelapa dari kelapa petani. Berarti pertanian harus mendukung. Ya, dan itu ada di desa. Nah, maka saya pingin anak-anak muda semua yang ahli-ahli di kota itu mau kembali ke desa. Bantu petani-petani yang udah tua. Ajari mereka, ajari memproses produk-produk ini. Saya bersedia membantu. Tapi nanti dalam bentuk usaha bersama koperasi. Ya, ya. Nah, koperasi itu Sokoguru, usaha bersama pembangunan Indonesia. Ya, betul. Nah, koperasi nanti jadi wadah. Anak SD, SMP, SMA pengangguran, taruh duitnya di situ. Yang nggak punya duit, kelapanya di situ, tenaganya di situ. Jadi satu. Jadilah ekonomi pedesaan, saya nyebutnya AIC. Agro Industrial Export Cluster. Agro Industrial Export Cluster. Artinya dari desa itu harus keluar produk-produk seperti ini yang bisa bersaing di pasar global. Indonesia termasuk pasar global. Kalau ini untuk menghantam produk-produk kecap multinasional company gampang banget. Wong ini organik, halalan thayyiban, perintahnya dari Allah gimana? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhan nas wahai manusia, kulu Manusia makanlah. lagi ya perintahnya. Manusia bukan hanya orang iman. Kulu makanlah itu fi'il amr kata perintah. Mimma fil ardi daripada apa di bumi halalan thayyiban. Bukan hanya halal harus thayyib. Nah, kalau kecap pakai pewarna, kecap pakai pengental ya sudah, nggak toyib. Nggak toyib lagi ya. Ginjal rusak, hati rusak. Aduh, dehem lagi. Kalau sih ada maunya kalau udah dehem. Mau nanya, Pak Wisnu, itu ada nggak sih pelatihan atau pendidikan gitu buat kita-kita yang muda-muda cantik jelita kalau mau bikin usaha? Usaha ini bukan usaha milih yang muda sama yang tua kayak Beruk tadi. Usaha di bidang Pelatihan Beruk. Iya, bukan. Usaha ini kelapa. Kelapa ya. Ini saya sudah tua. Di kepala saya insya Allah ada 1.600 formula. Ini kalau nggak disebarkan, saya dosa. Saya pengen ngajari. Sekarang siapa yang mau dilatih itu pertanyaannya. Saya. Ya monggo, tapi kan nggak ada Pak Teteh Dewi sendiri. Ajak teman-teman yang lain. Teteh Dewi masuk ke perkampungan, ke pedesaan, ajari mereka jangan hanya main HP. Bikin kecap, bikin sabun, bikin sirup, bikin semua. 10 produk aja. Bikin klaster. Terus dijual ke kota. Teteh Dewi punya teman-teman di kota, misalnya Jakarta. Ambil untung 1.000 aja. Dapat 1 juta botol dijual di Jakarta, 1 miliar. Iya juga ya. Iya. Coba bayangin. Dilatih tapi. Nah, saya mahasiswa saya latih Kang Ep. Itu ada namanya SWA. Studio Wirausaha Agroindustri. Itu mahasiswa. Ya. Tapi kalau untuk rakyat jelata yang nggak mau repot-repot dengan teori yang tinggi, asal bikin sabun gini, kecap begini ya, boleh. Ya. Boleh. Gitu. Diatur aja Kang Ep. Ya, luar biasa. Nanti ini berarti potensi untuk yang mau belajar, nanti kita fasilitasi lah ya dengan Profesor Wisnu untuk investor belajar. juga, Ya, investor betul. misalnya perusahaan multinasional company atau perusahaan apa yang mau pensiun pegawainya dikumpulin. Jadi bentuk usaha bersama, jangan sendiri-sendiri. Ya. Saudara, sahabat asik, tak terasa perbincangan kita sudah sampai di ujung acara. Terima kasih Profesor Wisnu sudah hadir di studio kami. Terima kasih juga untuk Cepatholik yang bikin musik yang asik-asik ya. Rayuan Pulau Kelapa bukan tanpa maksud Ismail Marzuki mengubah lagu tersebut. Ismail Marzuki sepertinya ingin menunjukkan, mengingatkan pada kita bahwa kelapa adalah salah satu komoditas unggulan bangsa kita. Adalah naif kalau kemarin-kemarin terjadi penebangan pohon kelapa
dibandingkan dengan tanaman lain yang justru nilai ekonominya di bawah kelapa. Terlalu banyak isu negatif yang dihembuskan soal kelapa, dari isu peningkatan kolesterol, kurang produktif, dan lain-lain. Padahal itu semua karena kita tidak tahu bagaimana cara mengolahnya menjadi high value agriculture atau produk pangan dengan nilai ekonomi tinggi. Indonesia lagi-lagi menunjukkan keunggulannya. Sayangnya, sebagian dari kita justru mengagung-agungkan potensi bangsa lain. Sampai jumpa di Talkshow Indonesia Asik berikutnya. Tetaplah menjadi sobat asik.